kula suwun lah ngaji usul fikih yang serius karena itu menjadikan kita bermartabat. Kula niku sering lepas jenazah tangga-tangga kula nggih panggihane delok TV, nak bengi nggih ngelamun, ngayal sugih, kadang yo ngapalo tikus sing liwat dhuwure saking ra ono penggawean. Tapi kula nak lepas jenazah ini orang baik. Sampai bojone protes, "Apik apa lho Gus angger bengi iku mau ngelamun ngitung tikus liwat, ngitung apa." Terus kula matur, ngitunge aja ngono, ngitunge tarokal ma'asiya. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak melakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mengkaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa taroka qiyamal lail. Tapi bahasakan taroka zina, wa tarokal ghibah, wa taroka kada wa kada minal ma'asi. Keren buatan? Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka kiai kok amen turu. Kiai kok guyon suwengi. Lu kiai guyon sungi itu melawan, kiai itu ustaz juga manusia, karena bengi itu ya kepengen nonton, tapi kan buatan pantas. Akhirnya korbannya santri ini dijak guyon gak jelas. Lah apel neng rodo ya ora pantas. Ngelawan nafsu itu berat, caranya ya dilalek-lalek no guyon itu. Lah muga-muga malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan apa maksiat. Malaikat ngaji orang. Makanya itu disebut di kitab usul fikih Tanghubul Usul itu izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fa yalzamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul ghibah. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Jadi sawangane sampean nang omah kukar kukur, mlebu metu, kukar kukur meneh, mlebu metu, bariku turu angop, ngorok. Nah, semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu hadza tarokal ma'asiya kullaha. Hebat. Ini orang yang tinggal napa? Maksiat. Kayak nak malaikat itu jenis rada ekstrim. Alumni kempek suwengi ra tahajud ora witir ku alumni opo? Malah kalau niku ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat, supaya teorinya pakai usul nopo fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung tarkul nopo maas. Nah ini pentingnya ngaji. Kalau nate ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat kulu washrobu. Mosok urusan mangan, gak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya kulu wasrobi itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo, rapat utawa seminar. Ndak ada rapat, ndak ada seminar itu kamu ndak mati. Tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa. Kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan itu hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian, tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali. Bahkan di atas wali lah. Inna woha ta'ala layardo anil abdi. Pakai inna masih pakai lam taukid. Inna woha layardo anil abdi ayyakulal aklata fayahmadahu alaiha. Au yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho. Ada orang makan satu asupan, kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak, untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadahu alaiha. Au yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar. Andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati.
la tafrah bimulkin la yusawi jar'atamain. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti Kulu Wasrobu itu luar biasa Gus, ya, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus adat kiai mertamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan. Di sini ya ada mangan. Ya sanggep aja itu proses jadi wali ngoten Pak. Jadi segampang itu jadi wali. Nah, kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali ku repot kon maca 10.000 wiridan kon opo. Kesuwen iki cara-cara kesuwen. Karena ini partai gak torekoh tadi. Dulu abahnya Mbah Maimun Mbah Zubair itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu nggak mau. Sementing diridani pangeran, moco kok akeh-akeh. Nah, itu partainya partai ahlul ilmi. Ya partainya partai ahlul apa? Ilmi. Nah kemudian karena saya ini nekuni tafsir ya, itu saya kepengen ya menggerakkan supaya ilmu Quran itu menarik. Caranya apa? Cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik, kenapa sih orang nggak janggal? Nggak janggal itu udah iskal. Quran itu kan kalamu Allah. Saya lagi Quran itu kalamu Allah. Masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya kana butuh iya kanas tai. Kepadamu aku menyembah. Masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad. Padahal Allah itu al-ma'bud bukan abid. Allah yang disembah bukan yang menyembah. Semua ahli tafsir, saya bukan bilang sebagian, semua ahli tafsir pasti ngendikan begini. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu ada kata yang disimpan yaitu qulu. Jadi iyyaka na'budu itu betul ngendikane Allah, cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulullah. Jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad, Muhammad qul iyyaka na'budu. Kemudian Nabi juga bilang ke umatnya qulu iyyaka na'budu. Jadi ini kalam Allah yang sudah milik kita. Nah berhubung milik kita, kita sah mengatakan iya karena kalau tidak janggal, masa iya Allah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Lah kalau ihdinas siratal mustaqim kalam Allah berarti kan Allah yang berdoa. Nah, sehingga semua tafsir bilang sama, wa yuqaddaru qabla qauli ihdinas siratal mustaqim qulu. Nah, terus ada mufassir lain bilang jangan mulai iya karena butuh ya semuanya, mulai bismillah, qulu bismillahirrahmanirrahim. Masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul fikih, kembali ke balaghah, kembali ke nahwu. Kalau enggak, ya Anda akan menafsiri Quran pakai logika Anda sendiri. Sampai ada mungkirus sunnah. Pokoknya sementing kembali ke Quran. Orang roh Quran itu kayak apa? Saya kemarin ngaji di Sedan di daerah saya bilang, Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayat. Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya tidak minta hidayat. Lah itu kan janggal, padahal katanya Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa. Padahal tidak ada sabkut takwa untuk Umar. Umar tidak pernah takwa, tapi nyatanya Islam. Bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Arqam itu mau bunuh Nabi, mau nyari Nabi, bukan mau Islam. Tapi ketika dengar iparnya membaca Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasqa, kemudian dia masuk Islam. Lalu gimana tentang hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa? Banyak ulama yang mengatakan lil muttaqin itu balaghahnya lil iktifa, lil muttaqina wa ghairihim. Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa. Dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab sah. Misalnya gini ya, kalau sampean punya ponakan dolan, cong-cong nang mangan. Ya maksudnya ya mangan mbek ngombe, mangan tok seretan mati kan. Itu kan satu paket. Sarobila taqikumul harra wal barda. Pakaian yang melindungi dari panas, di situ nggak disebut wal barda, tapi artinya juga wal barda. Karena kalau tidak diartikan lil iktifa, nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah muttaqin, corong doang nguyai segoro, wis takwa kok. Nah ini kita butuh ahli tafsir yang al-usuli. Karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lagi. Seolah lagi punya kualitas lagi. Kalau ndak, Quran tuh kayak biasa-biasa saja, kayak tadi kulu wasrobu kayak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau suwun barokahnya hormat sama orang alim kados Ki Akil, Ki Siras dan tenaga keluarga mriki.
orang menghidupkan logika ilmu lagi. Jadi kalau seneng lah, nak dalam Gusmus ahli ilmu, buatan krono niat fakir, buatan. Biar sampean ngerti lah, kalau ngadepi ahlul ilmi itu pun buatan level. Ahlul ilmi itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah.